Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusardi Aprianto dari SMP Negeri 1 Balapulang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi IPS kelas 8 dengan judul Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Berikutnya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Dalam mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas, yang kedua mobilitas vertikal ke bawah. Selain mobilitas vertikal, juga ada mobilitas horizontal. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Mari kita bahas lebih lanjut. Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa mobilitas vertikal terbagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Di sini dicontohkan seorang guru menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke bawah adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Dicontohkan, pegawai diturunkan pangkatnya atau pengusaha yang bangkrut. Kemudian bentuk mobilitas sosial yang kedua. Tadi yang pertama adalah mobilitas vertikal, sekarang yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Sebagai contoh, seorang kepala sekolah dipindah tugaskan di sekolah lain dengan tetap menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, kita bahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor-faktor tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi pemimpin. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara,
belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam satu sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan sekelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Kemudian yang kelima adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadi orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Kemudian yang kedua, faktor diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Dan yang keempat, organisasi profesi. Apa sih yang dimaksud dengan 4 saluran mobilitas sosial tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Saluran-saluran mobilitas sosial yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah organisasi politik. Seorang anggota partai yang profesional dan mempunyai dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya
bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kemudian saluran mobilitas sosial yang keempat adalah organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa saja sih dampak positifnya dan apa saja sih dampak negatifnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Dampak mobilitas sosial yang pertama, dampak positif, yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu timbulnya konflik, serta berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.